kalian capai selama bersekolah, ya? Kenapa sih kalian sekolah? Sedangkan pengetahuan, wawasan itu bisa kalian dapatkan jauh lebih banyak di luar, di internet, di Google, ya. Itu kalian akan mendapatkan pelajaran wawasan yang lebih kaya lagi. Namun kalian perlu memperhatikan 3 hal yang tidak kalian dapatkan di luar dan hanya kalian dapatkan di dunia atau di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter hanya bisa kalian dapatkan di lingkungan sekolah, sedangkan karakter itu kalian butuhkan untuk pada saat kalian nanti terjun ke masyarakat. Karakter seperti apa? Salah satunya karakter seperti yang kalian miliki saat ini, ya. Karakter disiplin. Ada 10 karakter yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMA Taman Harapan, ya. Kalian harus disiplin, kemudian percaya diri, mandiri, ya, tanggung jawab, peduli lingkungan, ya. Inilah gemar beribadah. Ini karakter-karakter inilah yang menjadi modal kalian untuk nanti terjun di tengah-tengah masyarakat. Dan ini diharapkan dimiliki oleh siswa-siswi atau insan-insan yang berpendidikan. Kalian kan sedang menuntut pendidikan ya, sedang berpendidikan. Nah, ini kalian harus memiliki karakter ini, jangan harus ada bedanya dengan yang tidak berpendidikan, ya. Nah, target kalian inilah target bersekolah ya, memiliki karakter-karakter yang baik. Ya, memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, ini Ibu apresiasi luar biasa ini kepada siswa-siswi 10 MIA 1 yang sudah berdisiplin, tanggung jawab. Nah, ini berarti kalian sudah memiliki hasil menuntut ilmu, hasil bersekolah. Ya, karakter-karakter yang baik ini harus terus dipupuk, dijaga. Kemudian hal yang kedua yang hanya kalian dapatkan di lingkungan sekolah, tidak didapatkan di dunia luar atau dari internet Google sekalipun, yaitu pendidikan sosial. Sebagai seorang siswa atau insan yang bersekolah, kalian harus memiliki pendidikan sosial. Sosial kalian harus lebih baik dari yang tidak berpendidikan. Sosial seperti apa? Sopan santun, ya, cara berbicara yang baik, sopan santun kepada orang tua, menghormati teman, sayang kepada adik, cara berbakti kepada guru. Nah, inilah jiwa-jiwa sosial ini yang harus kalian munculkan. Ini sebagai tolok ukur kalian berhasil atau tidak dalam dunia pendidikan. Ya, kalau pengetahuan, cara wawasan ya itu bisa kalian dapatkan dari dunia internet, dunia YouTube ya, Google itu lebih luas. Kalau zaman dahulu mungkin guru itu adalah satu-satunya sumber pengetahuan. Kalau saat ini tidak, di era kalian. Era kalian ini kan era generasi Z. Bu Rika ini era generasi milenial. Sudah berbeda. Ada kalanya nanti yang Ibu sampaikan, nanti kalian akan menemukan yang kalian pelajari hari ini kemungkinan di era kalian nanti tidak akan terpakai karena pesatnya perkembangan teknologi. Ya, karena pesatnya perkembangan teknologi. Nanti namanya adalah discoupling. Ada hubungan, ada terputusnya hubungan. Di mana yang kalian pelajari hari ini mungkin tidak akan dipakai di masa depan. Karena nanti ada yang meneliti seperti ini. Di era kalian nanti ada 50% lapangan pekerjaan baru yang saat ini belum ada. Karena perkembangan teknologi. Ya. Jadi ada nanti kalau kalian buka YouTube, ada beberapa profesi yang akan hilang. Dengan perkembangan teknologi ini ada profesi-profesi yang semuanya digantikan oleh mesin. Nah, artinya apa? Kalian nanti bersaingnya bukan lagi dengan sesama manusia, melainkan bersaing dengan mesin, dengan robot. Nah, nanti apa yang harus kalian persiapkan nanti akan Ibu sampaikan. Ya, akan Ibu sampaikan nanti ini. Sebentar Ibu dulu. Ya. Nah, hal yang ketiga, jadi yang pertama adalah pendidikan karakter yang hanya kalian dapatkan di dunia sekolah. Yang kedua, pendidikan sosial. Kalian memiliki teman, memiliki
koneksi dengan orang lain, kemudian diajari cara berbicara, cara menyampaikan pendapat, cara menghormati pendapat, cara berbakti ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang kerohanian, agamis. Jadi kalian di dunia di lingkungan sekolah kalian dididik untuk bertakwa kepada Allah ya. Menjadi insan yang soleh solehah, menjadi insan yang sesuai dengan tuntunan agama ya. Jadi kalian tidak hanya untuk duniawi, tapi juga agar selamat di dunia dan akhirat. Kalian di sekolah diajarkan bagaimana cara menutup aurat, bagaimana sholat 5 waktu, tadarus gitu ya. Jadi kalian dididik untuk menjadi insan yang soleh-solehah, yang bertakwa. 3 hal inilah target kalian bersekolah, yang membedakan kalian dengan yang tidak sekolah. Dan nanti ada kalanya dunia pendidikan ini fokusnya di situ, bukan lagi ke fokus pengetahuan, karena pengetahuan itu nanti akan kalian dapatkan dari luar. Wawasan akan kalian dapatkan dari luar, bukan dari guru. Ya, sedangkan di lingkungan sekolah hanya berfokus pada 3 hal ini, yaitu pendidikan karakter, pendidikan sosial, dan pendidikan agama. Ya, jadi jangan salah ya. Jadi kalian sekolah fokusnya itu. Kemudian ada apa sih yang harus sebenarnya era seperti apa yang akan kalian hadapi nanti ya? Sekali lagi era generasi Z ini adalah digitalnya luar biasa, perkembangan digitalnya, perkembangan teknologinya. Tentu saja kalian nanti akan jauh lebih maju, lebih pesat daripada generasi-generasi sebelumnya. Bahkan nanti ada yang perkembangan teknologi nanti semua unsur kehidupan kalian, kebutuhan kalian itu akan dilayani oleh mesin. Saat ini aja sudah ya, saat ini aja sudah kita makan dilayani mesin ya kan, pakai alat-alat gitu kan ya, kemudian tidur ditemanin mesin, kemudian sekolah difasilitasi oleh mesin gitu kan ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat perkembangan teknologi di dunia maju. Sekarang ini sedang diproduksi besar-besaran robot Sophia. Nanti kalian bisa lihat robot Sophia ini adalah robot yang setting seperti manusia, dia bahkan robot face-nya itu sudah face manusia. Dia bisa diajak berbicara. Kita aja sekarang saat ini ya berbicara dengan Google, kalian dijawab nggak sama Google? Nanya, "Kamu apa kabar?" Dijawab kan ya. Dan nanti itulah contoh-contoh perkembangan teknologi. Bahkan nanti ada saat ini juga sedang dikembangkan mobil yang tanpa sopir. Bayangkan, mobil tanpa sopir. Mobil tanpa sopir ini mobilnya itu sudah disetting dia anti tabrak, kemudian anti kecelakaan. Nah, ini tentu saja akan menggusur menggusur pekerjaan seorang sopir, betul tidak? Nah, ini hanya masih satu sisi, belum yang di dunia perusahaan. Perusahaan itu tenaga-tenaga manusia digantikan oleh mesin, pengepakannya, kemudian seleksinya. Nah, ini artinya apa? Tenaga manusia terancam menjadi tenaga yang karena perusahaan-perusahaan itu lebih memilih mesin. Mesin tidak punya capek ya, benar kan? Dia nggak perlu istirahat. Kemudian dia nggak perlu uang makan, betul tidak? Nggak perlu uang makan, nggak perlu uang transport, karena dia juga mesin itu berada di situ. Makanya perusahaan-perusahaan ini akan merasa lebih efektif, lebih efisien, biayanya lebih murah. Nah, ini nanti manakah manusia itu akan terancam yang namanya pengangguran. Kepengangguran, jadi ada istilah seperti ini, kalian siap menjadi pengangguran atau siap bersaing dengan robot? Gitu aja ya. Jadi, ekstrimnya seperti itu. Kalian mau siap untuk menjadi pengangguran atau bersiap untuk bersaing dengan robot, dengan kecanggihan. Tapi di sini perlu kalian catat juga tidak ada robot yang lebih canggih dari manusia. Karena robot itu juga diciptakan oleh manusia ya. Nah, tapi dengan tanda petik atau dengan catatan manusia seperti apa ini yang lebih hebat dari robot. Nah, ya.
Ibu sampaikan. Bagaimana sih Bu biar, bisa bersaing di era-era seperti itu, biar nanti kita itu tidak menjadi korban-korban buruh murah ya kan, karena sudah apa namanya, bersaing dengan mesin. Ada 2 hal yang harus kalian catat. Ada 2 profesi atau 2 hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin, yaitu kreativitas dan inovatif. Nah, biar kalian nanti bisa bersaing ya di ke depan itu, kalian harus menjadi, insan-insan yang kreatif, inovatif. Robot tidak bisa dia kreatif sama inovatif. Dia hanya di-setting oleh manusia, diprogram gitu ya. Nah, sedangkan kreativitas, inovatif itu, muncul dari pikiran manusia. Dalam segala hal, apa sih kreatif? Kreatif itu memunculkan ide baru, memunculkan hal yang belum ada menjadi ada, itu kreatif. Sedangkan inovatif itu seperti mengemas ulang hal yang sudah ada, mempoles lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini, sekarang, kalian Ibu sarankan, apa namanya, diasah terus, perkembangan teknologinya ya, kalian pasti lebih canggih. Nanti ada kalau saat ini ya, mungkin ada kendala sinyal, ada kendala ini, nanti ada eranya ada namanya handphone 5G, sekarang kan masih 4G ya. 5G itu yang tanpa batas, tidak ada yang namanya, apa namanya, loading, tidak ada sinyal, ini tidak ada. Semua di pelosok nanti akan terhubung komunikasinya, ini luar biasa. Ini, kalian bisa bayangkan, betapa pesatnya seperti itu ya. Nah, nanti Ibu sarankan kalian biar tidak hanya dari mulut Bu Rika, tidak hanya dari yang Ibu sampaikan, nanti habis ini kalian buka YouTube coba. Apa sih robot Sofia itu? Kemudian, profesi-profesi apa yang terancam, digantikan oleh robot, oleh mesin gitu ya. Nah, ini, bisa menjadi, eee, apa namanya, persiapan kalian untuk ke depan. Nanti kalian mau, persiapan yang tadinya cita-citanya ini, oh bisa beralih, cita-cita itu boleh loh ya beralih ya. Yang, "Bu, ternyata cita-cita saya ini terancam digantikan oleh mesin. Cita-cita saya misalnya jadi pilot." Nah, pilot itu nanti kan, pesawat juga digantikan oleh mesin. Selain digantikan oleh mesin otomatis ya, pesawat juga bersaing dengan kereta listrik, mobil iya kan, mobil cepat ya kan, banyak nanti di luar negeri itu sudah ada yang namanya kereta, dia kecepatannya, mirip dengan pesawat. Nah, ini ya. Nah, ini nanti, apa namanya, biar menjadi, persiapan kalian, nanti mau ambil kuliah apa gitu kan ya. Nah, nanti fokus saya apa. Nah, oleh karena itu Bu Rika, apa namanya, menyampaikan yang pertama tadi, karakter kalian ya, karakter diri kalian ini yang harus kalian persiapkan, betul-betul. Kemudian, apa namanya, kreativitas dan inovatif yang harus terus dipupuk ya, tidak lagi berpangku tangan, ya, mengikuti perkembangan zaman, kecanggihan. Kemudian dewasa dalam memilih ini yang perlu atau tidak gitu kan ya. Jangan main handphone itu perlu kecanggihan main TikTok mulu gitu kan ya, update status terus, sedangkan yang lain itu sudah jago bikin video, jago bikin ini ya, jago bikin film, jago bikin, apa namanya, desain-desain gitu kan ya. Nah, inilah apa namanya yang harus kalian, tanamkan dalam diri kalian ya. Kalian Ibu yakin kalian itu jauh lebih canggih dari, orang tua kalian, dari, guru-guru kalian. Karena kalian ini apa namanya, memiliki apa namanya, keunggulan dalam, memahami kecanggihan teknologi. Jadi generasi kalian ini sudah apa namanya, sudah ini ya, apa namanya, sudah teliti gitu loh. Diteliti bahwa generasi kalian ini nanti sampai kalian bermain saja, coba kalian perhatikan diri kalian, bermain saja sama mesin, iya tidak? Bermain sama handphone kan, lebih banyak bermain sama handphone daripada sama teman sendiri. Mungkin sama teman sendiri hanya melalui WA saja. Sedangkan bermain sudah sama handphone. Main apalah gitu ya, main
main-main game gitu kan ya. Nah inilah, bahkan nanti mohon maaf ya, apa, kehidupan kalian nanti akan, sekitar kalian itu mesin-mesin gitu, teknologi-teknologi. Nah ini apa namanya, yang harus kalian persiapkan, kalian bisa bersaing, kemudian bisa menjadi generasi yang kreatif, inovatif ya, tidak berpangku tangan lagi, tidak kolot ya, jangan jangan seperti itu. Ya. Baiklah, kemudian Bu Rika mau menyampaikan ada satu hal lagi, tapi Bu Rika apa lupa ya. Nah, kemudian yang bahkan yang sekali lagi namanya adalah decoupling. Decoupling itu seperti ketidak ada hubungan. Artinya apa? Mungkin yang kalian pelajari hari ini tidak akan terpakai di kemudian hari. Tapi itu tidak menjadi salah ya, tidak menjadi salah. Dengan kalian tetap mengikuti perkembangan zaman, nanti akan kalian terbentuk sendiri. Bahkan kalau di Indonesia itu ada profesor yang mengatakan bahwa perkembangan zaman di Indonesia ini lebih pesat ya, masyarakat itu perkembangannya lebih pesat dibandingkan dengan regulasi yang ada di pemerintah, ya. Ini regulasi, misalnya pendidikan. Pendidikan, saat ini ya, kita sudah menggunakan Google Meet, sudah menggunakan Zoom, sudah jarak jauh, sudah menggunakan teknologi, tapi regulasinya itu belum mengizinkan untuk kita selalu tapi kita menggunakan apa namanya, memfasilitasi, pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi harus, apa namanya, kemudian misalnya seperti kalau di Indonesia itu kan salah satu regulasi untuk, perusahaan transportasi. Perusahaan transportasi kalau, regulasinya kalau kalian meneliti ya, regulasinya itu harus berplat kuning, betul tidak? Asetnya itu harus berplat kuning. Sedangkan di Indonesia, kalian tahu nggak ya sekarang ini seperti Gojek, Grab, dia platnya apa? Kuning apa pribadi? Kalian tahu nggak bedanya plat kuning sama plat hitam? Ada yang bisa menjawab coba? Ibu pengen tahu deh siapa yang bisa menjawab ya apa bedanya plat kuning dan plat hitam? Martin. Nah, ini Martin nih. Martin. Martin? Bu Dika sampai kangen nih sama Martin nih. Martin? Martin? Suara Bu Dika nyampe nggak Martin? Bangun Martin. Malik, Malik. Kenapa, Bu? Iya. Kamu tahu nggak bedanya plat kuning sama plat hitam? Suara Bu Rika jelas nggak sih? Jelas, Bu. Jelas ya. Iya. Apa bedanya Malik? Kalau plat kuning, setahu saya itu buat angkutan umum, Bu. Mm-mm. Kalau plat hitam biasanya buat ya kendaraan biasa lah, Bu. Mm-mm, mm-mm. Ada yang lebih terima kasih Malik. Ada yang bisa lebih spesifik lagi? Silakan. Ada yang bisa silakan. Aulia, Aulia silakan Aulia. Aulia silakan. Aulia, mic-nya dinyalakan dulu pintar. Iya, Bu. Saya, Bu. Mm-mm. Saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu, iya. Nggak tahu ya. Kalau yang lain coba yang lain. Saya, Bu. Yang lain? Oh ya Rahma silakan Rahma. Rahma videonya nggak bisa nyala ya? Rahma ya. Bisa, Bu. Iya Rahma apa Rahma? Plat kuning untuk perusahaan kendaraan umum yang dipakai ya kendaraan yang secara umum lah, Bu, kayak gitu. Kalau plat hitam yang tulisannya berwarna putih itu untuk perorangan atau pribadi. Ya kalau plat putih itu mobil yang belum keluar ininya ya apa?
dia masih baru gitu ya. Kalau plat putih itu biasanya untuk mobil-mobil baru gitu ya. Oke, Rahma dan Malik, terima kasih ya Ibu. Spesifikasi lebih spesifik lagi ya. Kalau plat kuning itu adalah untuk kendaraan-kendaraan atau aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu sudah diatur oleh pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki aset atau kekayaan berupa kendaraan itu wajib menggunakan plat kuning. Sedangkan menurut kalian Gojek sama Grab itu perusahaan bukan? Perusahaan, Bu. Perusahaan ya. Dia apa namanya? Tapi kalau kalian melihat di sini platnya hitam apa kuning? Hitam, Bu. Hitam ya. Nah, inilah ketidaksinkronan atau Ibu tidak menyalahkan Grab sama Gojek ya, tidak. Ibu tidak menyalahkan. Karena itu merupakan salah satu bentuk kreativitas dan inovatif dari apa namanya? Pengusaha. Pengusaha itu kan harus selalu kreatif dan inovatif. Namun di sini perkembangan regulasi atau peraturan pemerintah ini tidak bisa mengikuti. Tidak bisa mengikuti. Sedangkan itu sebenarnya tidak merugikan juga kan? Tidak merugikan juga. Grab, Gojek itu kan tidak merugikan sebenarnya. Mereka bersaing. Nah, ini ya. Jadi itu salah satunya dalam dunia pendidikan, dalam dunia usaha ini perkembangan di masyarakat ini lebih cepat dibandingkan dengan regulasi-regulasi yang memerlukan birokrasi-birokrasi yang agak ribet ya. Untuk mengeluarkan peraturan-peraturan baru itu butuh waktu yang lama. Nah, ini menggambarkan apa? Nanti perkembangan di masyarakat itu, teknologi perkembangan di masyarakat itu mungkin akan lebih cepat lagi. Mungkin akan lebih cepat lagi ya di era kalian ini ya. Baiklah, itu saja yang mau Ibu sampaikan hari ini. Bu Rika, sekali lagi Bu Rika tidak menyampaikan materi di GCR untuk pekan ini karena nanti akan serentak Ibu sampaikan pada saat kelas-kelas lain juga sudah aktif, karena kemarin kan yang jadwalnya Senin sampai Kamis kan tidak ada tidak ada GCR ya. Jadi Bu Rika nanti mungkin kemungkinan nanti minggu depan itu juga sama, libur awal puasa ya, Senin, Selasa, Rabu itu libur awal puasa, mungkin itu juga tidak ada pelajaran. Jadi kemungkinan nanti akan Ibu sampaikan di minggu berikutnya lagi. Itu ya pinter ya, karena cuma ada tinggal 1 bab lagi ya. Insya Allah kelas 10 tinggal 1 bab lagi. Baiklah, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini memberikan gambaran motivasi kepada kalian untuk mempersiapkan diri, untuk membentuk diri sendiri ya, betul-betul membentuk insan yang sepenuhnya, baik lahir maupun batin, yang sepenuhnya kuat, yang sepenuhnya berkarakter baik ya, insya Allah, yang menjadi andalan di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalian bisa hilangkan 3 hal untuk menjadi insan yang kreatif dan inovatif. 3 hal apa sih yang harus kalian hilangkan? Yang pertama, rasa malu, rasa takut, dan rasa berburuk sangka. Jadi misalnya kalian mau beraksi nih ya, mau beraksi, mau menciptakan sesuatu. Oh, saya malu, saya takut ditolak, saya takut nanti diejek teman. Hilangkan semua rasa itu. Karena itu 3 hal itu yang akan membatasi kalian. Yang akan membatasi kalian untuk bisa berkreasi dan berinovasi ya. Coba ya direnungkan dalam-dalam, hilangkan. Orang lain itu jadi kalau berburuk sangka ya, orang lain nanti akan mengejek. Itu kalian dulu menjudgment. Sedangkan orang lain belum tentu mengejek, betul tidak? Kalian yang menjudgment duluan, menjudge duluan. Nah, inilah yang membatasi kalian. Hilangkan 3 hal ini, munculkan kreativitas dan inovasi yang seluas-luasnya. Itu ya, pinter ya. Baiklah, Ibu tutup dulu. Mohon maaf apabila kekurangan. Ibu absen sekali lagi. Ada Dava Putra. Sebentar. Ada yang dari pertama, ada Arya, ada Aulia, ada Dava, ada Damara, ada Dimas, ada Kevin, ada Malik, ada Martin, ada Muhammad Afisena, ada Nisa, ada Rahma, Revana, Rizky, Sunesta, dan Zahra. Sunesta, Ibu minta tolong nanti di WA ke Bu Rika ya, pinter ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.